Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi, kali ini dengan saya akan membahas tentang seleksi CASN dan formasi khusus untuk yang tendik. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu teman-teman, ini yang saya ambil dari Detik Finance, bahwa nanti CASN akan dibuka sebanyak 3 kali dalam setahun. Namun pelamar hanya boleh mengikuti pendaftaran sekali selama periode tahun ini. Jadi nanti akan dibuka, mekanismenya ada 3 kali. Hal ini ditegaskan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, yaitu Bapak Haryomo Dwi Putranto. Haryomo mengatakan para pelamar hanya dapat memilih salah satu seleksi yang diselenggarakan pada tahun ini. Apabila sebelumnya telah mengikuti seleksi, pelamar tidak bisa ikut serta dalam tes seleksi periode selanjutnya. Jadi nanti pelamar hanya bisa mendaftar satu, nggak boleh kalau ini tahap pertama nggak lulus, terus daftar di tahap selanjutnya, itu nggak boleh, kata Haryomo saat ditemui kantor Kementerian Kominfo Selasa 19 Maret 2024. Ini berita dari Detik Finance. Lebih lanjut, dia menjelaskan pada tahun ini akan dilaksanakan 3 kali seleksi CPNS untuk sekolah kedinasan pada bulan April, CPNS dan P3K di instansi pusat pada bulan Juni, kemudian CPNS dan P3K di instansi pemerintah daerah pada bulan September. Jadi ini perlu dicermati ya teman-teman, bahwa untuk 3 tahapan ini ternyata dibagi menjadi 3, yaitu yang tahapan pertama adalah sekolah untuk seleksi kedinasan, yaitu pada bulan April ini ya. Kemudian untuk yang kedua adalah CPNS dan P3K untuk instansi pusat yang akan dibuka di bulan Juni. Jadi teman-teman bisa cermati untuk yang CPNS dan P3K untuk tingkat pusat itu adalah di bulan Juni ya. Ini bulan Juni. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu CPNS dan P3K untuk instansi pemerintah daerah itu pada bulan September. Jadi untuk ini nanti tidak akan bersamaan, jadi ini perlu sekali untuk dicermati oleh teman-teman semua. Oke, berikutnya, sampai saat ini pihaknya masih meminta rincian formasi jabatan yang dibutuhkan pada setiap instansi. Kemudian pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi. Jadi ini sedang tahapan untuk validasi dan verifikasi ya. Formasi, misalnya formasi di sebuah daerah ada 1000. Nah, nanti itu masih gelondongan, nanti ini akan merujuk kepada kebutuhan yang sudah dipetakan oleh, misalnya kalau dalam hal ini CASN-nya oleh Kemendikbud, maka akan ada rekomendasi dari Kemendikbud, misalnya kebutuhan untuk tendiknya ada berapa, misalnya tendiknya ada 200, nanti kebutuhan untuk gurunya misalnya ada 800. Jadi nanti pemetaannya adalah berdasarkan kebutuhan. Jadi ini kebutuhan ini adalah atas rekomendasi dari KL, kantor layanan. Dalam hal ini ketika ini adalah CASN dari Kementerian Kesehatan, maka kebutuhan ini yang akan merekomendasikan adalah dari Kementerian Kesehatan, yang kemudian dijabarkan kepada instansi. Instansi tersebut apakah akan mengambil seluruh formasi berdasarkan kebutuhan atau kurang dari kebutuhan. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB akan menyetujui rincian formasi tersebut dan menerapkannya kembali. Jadi di sini nanti akan ada koordinasi dari instansi ataupun Pemda yang sudah memasukkan ke BKN, kemudian nanti rincian formasi yang sudah dirinci oleh BKN. Jadi nanti yang akan merinci adalah dari BKN. Rincian itu oleh BKN. Kemudian dari BKN ini akan diusulkan ke Kemenpan RB ya. Akan diusulkan ke Kemenpan RB. Ya, ini untuk mendapatkan persetujuan untuk kemudian nanti setelah ini akan dijadikan sebagai informasi formasi. Jadi informasi formasi ini setelah nanti disetujui. Jadi pada bulan ini tahapannya kemarin sudah selesai untuk instansi memasukkan formasi-formasi yang dari instansi ataupun dari daerah. Nah, nanti setelah itu akan juga dilanjutkan ke Kemenpan RB dan nanti akan menjadi formasi yang sudah
akan diumumkan dan sudah akan dimasukkan ke dalam sistem SSC ASN. Kemudian kita merujuk kepada paparan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu mengenai teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru tahun 2024. Kita lihat bahwa perlu kita lihat dulu bahwa untuk nanti urutan penuntasan untuk guru nanti adalah P1 akan dituntaskan terlebih dahulu. Ini pun masih akan menyisakan sejumlah 2.633 karena memang ini ada 30 instansi yang tidak membuka untuk formasi tersebut atau tidak adanya kebutuhan di instansi tersebut. Jadi ada 30 instansi. Kemudian kita juga lihat bahwa ternyata untuk formasi kebutuhan di 2024 itu masih akan ada kebutuhan untuk pengawas sekolah. Kebutuhannya adalah 22.530 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Nah, tahun 2024 hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Untuk teman-teman yang sudah lulus guru penggerak kemudian mengikuti seleksi uji kompetensi untuk pengawas, jadi ini nanti dimungkinkan untuk bisa mengambil formasi ini untuk menjadi pengawas sekolah. Jadi perekrutannya memang melalui sistem seleksi CASN seperti ini. Kemudian ini yang paling gongnya yang akan kita bahas di sini adalah setelah sekian lama tidak ada formasi, kita sekarang di 2024 mengutamakan formasi bagi tendik. Di sini sebutannya untuk tendik tenaga administrasi sekolah. Perlu teman-teman cermati di sini adalah tenaga administrasi sekolah untuk teman-teman yang saat ini statusnya adalah tendik atau tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, formasi TAS ini atau tenaga administrasi sekolah ini nanti masuk ke dalam usulan formasi P3K teknis. Jadi ketika teman-teman melihat misalnya ada paparan kebutuhan untuk P3K guru, kenapa di situ tidak menyebutkan adanya tendik? Karena memang ini masuk dalam usulan formasinya berbeda. Usulan formasinya masuk dalam usulan formasi teknis, jadi tidak masuk kepada P3K guru. Nanti di bawah akan saya perlihatkan apa saja formasi-formasi yang bisa dilamar oleh teman-teman yang ada di tendik atau tenaga administrasi sekolah ini. Kemudian ini perlu juga saya sampaikan bahwa pengadaan guru tahun 2024 ternyata hanya melalui mekanisme P3K. Kemarin ada yang sudah bertanya di kolom chat di video saya sebelumnya, apakah nanti akan ada pembukaan untuk CPNS khusus untuk guru. Nah, ini dari paparan ini sudah bisa menjawab ya, bahwa pengadaan guru tahun 2024 ini hanya melalui mekanisme P3K. Jadi sebenarnya terdapat 77 instansi yang mengusulkan usulan CPNS, dengan total usulan itu ada 11.270. Jadi instansi-instansi itu sebetulnya adalah mengusulkan untuk kebutuhan CPNS. Namun karena kebijakan ini bahwa tahun 2024 itu hanya untuk guru itu hanya P3K, maka usulan yang masuk itu dirubah usulannya dari CPNS menjadi P3K. Oke, itu sudah menjawab ya teman-teman ya, bahwa untuk seleksi CASN untuk 2024 ini formasi guru hanya dilaksanakan melalui mekanisme P3K, tidak ada CPNS. Kemudian ini juga akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman bahwa di sini tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemendikbudristek. Jadi untuk data akan tetap digunakan data yang sesuai dengan Dapodik dan database lulusan PPG, karena untuk guru dan tenaga kependidikan tadi itu arahnya adalah yang sudah terdata pada Dapodik, atau kalau yang belum terdata pada Dapodik untuk guru adalah dia terdapat pada database lulusan PPG Kemendikbudristek. Jadi di sini ada terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya melebihi jumlah non-ASN yang ada. Jadi ternyata pada kenyataannya ini memang ada setiap kementerian yang akan membuka lowongan formasi, itu mereka sudah memetakan kebutuhan ASN-nya atau juga data yang sudah ada, data non-ASN-nya itu sudah ada. Ternyata dari usulan instansi itu
terlihat ditemukan ada temuan bahwa ada kelebihan jumlah usulan. Misalnya di sini kita lihat misalnya untuk instansi tertentu itu sudah kebutuhan yang sudah dipetakan oleh kementerian itu kebutuhannya ada 500. Nah, harusnya untuk daerah atau instansi adalah usulannya tidak lebih dari 500 sesuai dengan data yang ada. Nah, tapi ternyata ada dari instansi di daerah yang mengusulkannya itu ada 500, misalnya 50. Otomatis di sini ada kelebihan 50. Nah, ini kelebihan ini yang kemudian tidak diakomodir, makanya ini ada yang usulannya melebihi jumlah non-ASN yang ada. Kita lanjutkan. Nah, ini dia seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, jabatan ASN P3K teknis di sekolah yang tadi namanya adalah TAS atau tenaga administrasi sekolah. Nanti teman-teman jabatannya ada di 5 area ini, ya. Tidak lagi sebagai misalnya cuma tata usaha, karena standing itu kan ada tata usaha, kemudian mungkin operator, kemudian tenaga kebersihan, kemudian tenaga pustakawan dan lain sebagainya. Nah, nanti ini mengacu kepada peraturan Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024, di mana ada perubahan nomenklatur terhadap jabatan-jabatan yang akan dibuka untuk nanti seleksi CASN. Jadi memang kemarin itu dari Kemenpan RB sudah merampingkan jabatan-jabatannya itu yang dari ribuan itu menjadi semakin slim, semakin langsing. Jadi makanya untuk tenaga administrasi sekolah nanti teman-teman untuk melamarnya akan ada 5 nomenklatur ini, yaitu yang pertama pengadministrasi perkantoran. Jadi pengadministrasi perkantoran ini bisa juga teman-teman seperti layanan tata usaha seperti itu. Jadi ini kualifikasinya yang SLTA. Nanti tugas jabatan dari pengadministrasi perkantoran ini adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik atau customer service. Nah, di sini sudah jelas ya. Nanti teman-teman juga bisa untuk yang kualifikasi pendidikannya SMA, tidak perlu khawatir lagi karena ada jabatan yang bisa menerima teman-teman dengan latar belakang SLTA dengan tugasnya seperti ini. Nah, yang kedua, nomenklatur jabatan yang kedua adalah penata layanan operasional. Jadi ini membutuhkan kualifikasi pendidikan S1, D4 di bidang tugas yang relevan. Jadi nanti ijazahnya adalah sesuai dengan relevansinya. Nanti secara lebih detailnya nanti menunggu setelah ada Permenpan RB tentang seleksi CASN yang akan keluar sebentar lagi. Jadi tugasnya adalah melakukan kegiatan tata kelola layanan. Nah, ini bisa jadi nanti untuk petugas perpustakaan atau sebagai pustakawan bisa jadi karena dia mengelola tata kelola layanan perpustakaan bisa masuk ke sini dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai tentunya yang bisa masuk. Kemudian yang ketiga adalah pengelola layanan operasional. Jadi ini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3. Jadi ini tidak memerlukan S1 tapi dia bisa mengambil D3 itu bidang yang relevan dengan tugas jabatannya. Tugas jabatannya apa? Kita lihat, yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Jadi ini layanan teknis yang seperti apa? Misalnya ada pengelolaan layanan operator sekolah, berarti layanan dapodik dan lain sebagainya. Dimungkinkan operator sekolah bisa masuk dalam nomenklatur jabatan ini. Sekali lagi nanti untuk lebih jelasnya detail untuk ijazah yang harus disesuaikan apa dengan nomenklatur ini nanti kita tunggu Permenpan RB yang terkait dengan seleksi CASN yang nanti sebentar lagi akan keluar. Kemudian untuk nomenklatur jabatan yang keempat adalah operator layanan operasional. Ini dibutuhkannya kualifikasi pendidikannya hanya SLTA saja. Kemudian tugasnya adalah melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Jadi ini untuk operator ya, untuk pengoperasian layanan teknis. Kemudian yang kelima,
nomenklatur jabatan yang bisa dilamar adalah pengelola umum operasional. Jadi ini akan lebih umum. Jadi ini bisa untuk kualifikasi pendidikannya dari SD sederajat sampai SLTP sederajat. Jadi ini teman-teman semua yang punya ijazah SD sampai SLTP bisa melamar di pengelola umum operasional. Tugas jabatannya apa? Tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah angin segar buat teman-teman semua Tendik. Sekali lagi, Tendik ini masuk dalam tenaga administrasi sekolah namanya. Kemudian untuk jenis P3K-nya tidak masuk pada P3K guru, namun masuk pada P3K teknis. Di sini teman-teman bisa scan QR code atau bisa juga mengunjungi link ini. Ini adalah rincian kebutuhan untuk P3K Tendik. Jadi ini rincian kebutuhan yang sudah dipetakan oleh Kemendikbudristek. Jadi teman-teman nanti bisa scan di sini, bisa dilihat. Oke, kita lihat ini rincian kebutuhan tenaga kependidikan. Kita bisa lihat untuk daerah-daerahnya, kita bisa lihat ya, untuk kabupaten dan lain sebagainya. Kita coba, saya akan lihat di kabupaten, misalnya ini ya, Kabupaten Blora. Oke, kita lihat untuk Kabupaten Blora, ternyata untuk rincian kebutuhannya untuk jenjang SD itu kebutuhannya ada 223. Kemudian untuk SMP-nya adalah 10. Jadi total kebutuhan yang itu sudah dipetakan oleh Kemendikbudristek itu adalah 233 untuk kebutuhan tenaga kependidikan. Jenjang yang dibutuhkan adalah dari SD dan SMP. Nah, ini daerah nanti tidak serta-merta ini sebagai formasi yang ada, karena kita merujuk kepada daerahnya sendiri. Jadi yang diminta oleh kementerian adalah pengusulannya adalah disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan yang ada. Jadi nanti kita lihat formasinya, dimungkinkan juga formasinya adalah 233 atau bisa kurang dari, namun tidak bisa lebih dari, karena kalau lebih dari otomatis nanti adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lihat lagi, misalnya kita lihat untuk coba untuk di kabupaten saya, di Kabupaten Pemalang, saya akan lihat P. Ini Pemalang. Oke, untuk Pemalang ternyata untuk jenjang yang dibutuhkan hanya ada di jenjang SD, yaitu ada 277. Jadi kebutuhan yang sudah dipetakan oleh KL itu ada, oleh kementerian itu ada 277. Jadi ini sebagai acuan kebutuhan. Jadi dimungkinkan nanti formasi yang akan dibuka adalah 277 untuk jenjang SD, atau nanti bisa kurang dari, tergantung nanti daerahnya membuka formasi berapa. Nah teman-teman, karena nanti untuk CASN dibuka sebentar lagi, teman-teman juga perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah, yang pertama adalah masuk situs resmi SSC ASN di laman sscasnbkn.go.id, atau teman-teman bisa ketik di kolom pencarian untuk SSC ASN BKN, nanti akan muncul secara otomatis. Nah kemudian yang kedua adalah teman-teman nanti diminta untuk membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Untuk itu yang harus teman-teman lakukan terkait ini adalah memastikan bahwa NIK teman-teman itu sudah valid Dukcapil. Jadi yang harus teman-teman lakukan terkait NIK ini harus memadankan dengan data Dukcapil. Jadi teman-teman harus padankan data dengan Dukcapil ya. Ini teman-teman harus cermati, karena sekarang NIK padanannya itu dia akan membacanya adalah dari KK atau kartu keluarga. Ketika KK ini, NIK yang ada di KK itu tidak sama dengan yang ada di KTP,
misalnya, kemudian atau nama dan lain sebagainya tidak sama di akta, tidak sama juga di ijazah, teman-teman, ini harus lihat, karena nanti untuk pemadanan keseluruh data itu yang dipakai adalah data dari KK. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, teman-teman harus segera urus ke Dukcapil masing-masing. Biasanya untuk pemadanan revisi data yang bermasalah ini hanya dibutuhkan 1 hari saat itu saja untuk bisa merubah data. Jadi pastikan ya teman-teman, untuk bisa mendaftar sebelumnya teman-teman harus memastikan bahwa NIK-nya ini adalah sudah valid Dukcapil. Yang berikutnya yang ketiga teman-teman, setelah membuat akun dengan menggunakan NIK, nanti teman-teman akan login dengan menggunakan NIK sebagai username dan password yang telah didaftarkan. Kemudian yang keempat, lengkapi biodata. Kelima, pilih jenis seleksi formasi instansi dan jabatan sesuai pendidikan. Keenam, lengkapi data pendidikan. 7, unggah dokumen persyaratan. 8, periksa kelengkapan semua hasil yang diunggah. 9, cetak kartu informasi dan kartu pendaftaran. 10, verifikator informasi akan melakukan verifikasi dokumen pelamar. Jika seleksi administrasi dinyatakan lulus, cetak kartu ujian di akun SSC ASN. Jadi nanti setelah ini saya akan tunjukkan untuk kartunya seperti apa. Kemudian yang ke-12, panitia seleksi instansi akan mengumumkan informasi kelulusan pelamar. Dan kemudian letakkan NIP gitu ya. Untuk kartu nanti teman-teman yang akan dapatkan itu kartu informasi akun yang digunakan untuk login nanti akan seperti ini. Untuk kartu informasi akun ini adalah untuk kartu informasi akun punya saya di tahun 2023. Jadi nanti akan ada muncul nomor identitas KTP, nama akun, nama sesuai ijazah, kemudian jenis kelamin dan tanggal atau jam pendaftarannya nanti juga akan muncul di sini. Di sini ada tulisan selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Ini adalah hal awal. Silakan lanjutkan masuk ke portal login dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan. Jadi teman-teman, untuk menjaga agar tidak lupa, silakan nanti catat untuk password yang akan digunakan untuk masuk. Atau jika itu merupakan perangkat pribadi, teman-teman bisa untuk simpan otomatis password agar setiap kali masuk sudah otomatis password itu akan terdeteksi. Kemudian kalau sudah teman-teman mengisi data yang dibutuhkan, nanti teman-teman akan mendapatkan kartu, yaitu jika sudah teman-teman akan mendapatkan kartu pendaftaran sistem seleksi. Nanti seperti ini. Setelah kita menginputkan, nanti di sini ada muncul jenis seleksinya apa, formasinya yang dituju apa, nomor registrasinya itu nanti akan kelihatan, dan nomor identitas KTP ini karena saya hapus, identitas dari jenis kelaminnya, kemudian perguruan tingginya, prodinya apa, kemudian jabatan yang dilamar apa, itu akan ada di sini. Kemudian nanti biasanya di bawah sini ada untuk verifikator. Untuk pertama kali cetak itu ada verifikator ya. Nah, ini kartu pendaftaran ini yang nanti kita gunakan untuk seleksi CASN. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, syarat dokumen pendaftaran yang harus disiapkan adalah ini kartu keluarga. Tadi kartu keluarga ini terkait dengan NIK. NIK-nya itu harus valid Dukcapil. Kemudian yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika memang KTP-nya itu belum tercetak. Jadi kemudian yang ketiga adalah ijazah, kemudian yang keempat adalah transkrip nilai, yang kelima pas foto. Jadi pas foto ini nanti teman-teman sesuaikan dengan permintaan pada persyaratan. Jadi biasanya itu terkait dengan background foto. Kalau untuk tahun-tahun kemarin background yang dibutuhkan adalah merah. Namun untuk pakaian tidak dijelaskan apakah pakaian harus menggunakan berjas, berdasi, itu tidak ada. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada kartu saya tadi, saya juga menggunakan pakaian yang biasa, pakai pakaian putih. Kebetulan itu seragam di hari saya Selasa. Kemudian yang penting adalah formal dan rapi. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan yang lebih resmi lagi, menggunakan blazer, menggunakan jas dan berdasi, dipersilahkan. Namun jika pas fotonya adalah sudah terlanjur membuatnya adalah yang tidak berjas dan berdasi, itu masih diterima.
Tergantung nanti teman-teman lihat lagi untuk persyaratan pas foto yang akan muncul di tahun 2024. Kemudian yang keenam adalah swafoto atau selfie. Jadi setiap kali kita melakukan pendaftaran, biasanya kita akan diminta untuk swafoto atau selfie. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi apakah memang yang melakukan pendaftaran ini orang tersebut. Jadi untuk mendeteksi nanti ada pendeteksian wajah, nanti juga ini yang akan dipakai pada saat pelaksanaan CAT. Jadi ada pengenalan fitur wajah itu biasanya lewat ini. Kemudian yang ketujuh, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Jadi ada surat lamaran, pernyataan, sertifikat yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dan lain-lain. Jadi teman-teman persiapkan semua untuk hal-hal yang berlaku umum seperti KTP, ijazah, transkrip, dan lain sebagainya. Silakan dipersiapkan untuk kemudian di-scan terlebih dahulu. Untuk scan-nya jangan lebih dari 1000 KB. Jadi pada saat nanti sudah dibuka untuk SSC ASN, teman-teman tinggal melakukan pendaftaran dan seluruh dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan sudah dipersiapkan dalam bentuk scan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga ini memberikan manfaat dan semoga teman-teman semua lulus menjadi ASN di tahun 2024 ini.